Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu biqa amadatillah wallahu raufun bil ibad. Alaya sunnatallahu alaihi. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menurunkan Rasul di tengah-tengah kaumnya dengan membawa aturan yang hak untuk memenangkan aturan-aturan tersebut di atas aturan yang lain, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Dan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan juga nikmatnya, sehingga di malam hari ini, malam Jumat, malam sunat, sesana malam wajib, itu kan kita ya, adalah kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat mata untuk melihat, nikmat telinga masih berfungsi untuk mendengar, kemudian nikmat hati masih berfungsi untuk merasakan, walaupun kalau mana jadi hati kadang membuahan. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, di mana iman dan Islam inilah yang bisa membawa manusia ke rahmat dan ridhonya Allah. Tentunya kalau nikmat cengek saja kita bisa merasakan, non nikmat cengek wajib. Tentunya nikmat iman dan nikmat Islam pun yang lebih besar daripada nikmat cengek harus bisa merasa. Genten-gentena ada yang tahu bagaimana nikmat iman dan nikmat Islam? Itu lebih besar daripada cengek ya. Itu biasa kita bentuk syukur kita kepada Allah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Insyaallah nanti akan kita kupas sehingga tahu bagaimana rasanya nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian sholawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada proklamator Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau merupakan uswah hasanah terbaik yang Allah turunkan di tengah-tengah manusia, baik secara struktural maupun secara personal. Artinya baik uswah baik secara kepemimpinannya maupun uswah secara kepribadiannya. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya yang turut serta dalam perjuangan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasul sehingga Islam bisa tegak di muka bumi ini. Dan semoga kita semua di sini termasuk regenerasi atau generasi pelanjut yang mempunyai visi, misi dan cita-cita yang sama, yaitu hidup di atas, hidup mulia di atas hukum-hukum Allah. Iskariman Allah syahidan. Pilihannya dua. Hidup mulia berjalan di atas aturan Allah atau mati syahid dalam rangka memperjuangkan tegaknya hukum Allah. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Bisa sayang namun ta'aruf apa ya? Ta'aruf itu arafa ya arafu, arfan artinya kenal, mengenal. Ta'arufan, kenalan. Jadi mau muncul sayang tidak akan timbul sayang, namun tidak kenal. Ujung-ujung sayang jadi 15 kayaknya tidak mungkin gitu ya. Nama saya Dian. Hobi saya layangan. Tapi itu dulu ya. Setelah saya tahu sakitnya ditarik ulur. Beranjak dewasa
musuh. Ternyata dicarikan ada pengedulan. Akhirnya ya saya tinggalkan bukan karena pengedulan mana. Saya tahu sakitnya bagaimana menunggu. Sobat ya gitu. Lalu pada akhirnya saya lebih memilih membantu si mama. Itu jajahin popoya. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Karena saya tahu bagaimana sakitnya digantung. Itu ada popoya mana gitu daripada digantung. Ya. Saya tinggal di Cisayong. Saya orang kabupaten, orang kampung, tapi terkampungan lah. Kenapa? Karena ternyata yang gaul hari ini tuh bukan anu diskotik atau ngumpul-ngumpul terkubu. Tapi yang gaul hari ini tuh yang biasa di masjid, kajian seperti ini juga masjid. Karena pengertian masjid itu luas. Sajadah yasjudu sujadan masjid, tempat tunduk kepada Allah, bukan hanya sekedar masjid bangunan saja. Setiap dimanapun kita berada harus menjadi tempat ketundukan kita kepada Allah. Insyaallah kalau ini digunakan untuk hal-hal yang positif, yang mengarah kepada meningkatkan keimanan kita kepada Allah, itu adalah masjid. Jadi anak muda sekarang banyaknya ke kajian-kajian, ya ke viral, enaknya ke rame. Tapi mudah-mudahan itu bukan hanya sekedar pencitraan saja. Ini benar-benar tulus untuk memahami jati diri tentang dirinya itu sendiri. Saya nama parinah ke kota bab gitu teh. Nah saya orang kampung. Di kampung mah hese budak morana teh untuk diuyah-uyah karena kajian-kajian ilmu teh. Karena dianggapnya tegaol gitu nya. Orang kampung mah. Da meureun mana tinggalin biasa di umur banyak tren teh sapada katinggalin gitu nya. Seperti misalkan usum HP di kota Manges kan Android di lembur mah masih kena BB kene mahal kene harga ge. Artinya ya masih kena ketinggalan. Termasuk masalah kajian-kajian seperti ini. Parinah ya nama kota. Kita alhamdulillah di STMIC apa STMIC Pak bisa salah. Di STMIC ini sudah konsisten di bahkan sebelum sahur mengadakan kajian-kajian seperti ini. Ini merupakan nilai plus dari kampus ini sendiri. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan istiqomah dan kedepannya bisa jadi salah satu program di FDK-nya mungkin Pak ya. Mudah-mudahan. Karena contoh di beberapa kampus di Bandung saja, itu seperti di UPI, kemudian di ITB, kemudian kalau di Bogor itu di ITB dan di Unpad, itu antusias dari mahasiswa untuk mengikuti kajiannya sangat luar biasa. Itu yang di Bandung. Tasik mah can ya. Can sebegitu meriah di Bandung anak muda. Kan tadi kampung secara secara dibandingkan di Bandung banget. Dia trennya biasanya tinggalin gitu kan. Kota Tasik kota ya kota. Kaji Sayong mah jadi kampung di Sayong teh. Jadi kajian ada heset gitu. Nah, yang di sini adanya ngopi. Ini merupakan sebetulnya komunitas dari alumni sini juga gitu ya. Anjul, silakan. Anjul itu salah satu pentolana komben ya dulu nanti. Nah, karena yang tahu sejarah Anjul, kumaha dulunya di sini. Terus ada Ajusi, Agus, panggilannya Ajusi, Wa gitu. Panggilannya Wa. Juga di sini juga, terus ada juga Aganat. Nah ya ini ngopi lah. Ini cuma untuk identitas saja, bukan bikin faksi baru dalam Islam gitu ya. Tapi hanya untuk identitas saja, karena di Tasik pun sudah ada beberapa komunitas yang masih
teman-teman saya juga diantaranya itu ada Siram, mungkin yang pernah ikut kajian di Siram ada di sini. Sindikat Remaja Masjid, keren ya? Sindikat Remaja Masjid gitu. Sindikat Remaja Masjid itu biasa rutin hari Sabtu, kalau sekarang malam Minggu. Jadi uji nyali ya. Biasa ya uji nyali, biasa malam mingguan yang kamu bawa di Kalroy kayaknya di masjid gitu ya. Itu di Panglayunan. Sekalian mengundang saja, barangkali nanti ada di sini yang setiap malam Ahad. Terus juga ada Benahi. Kalau Benahi itu di masjid yang di Ape. Kalau mungkin nanti hari Minggu juga sama. Dan hari Minggu besok ada malam Minggu besok ada Mabit, malam bina takwa di DKM di Masjid Agung. Itu insya Allah ada 2 pemateri di sana dari Darut Tauhid. Jadi Tasik lumayan kan sekarang. Kesadaran akan Islaminya sudah mulai muncul sesuai dari anak-anak mudanya. Sesuai dengan pesan Soekarno kan ya, berikan saya 1000 orang tua maka akan saya cabut Semeru, berikan saya 10 pemuda maka akan saya guncangkan dunia, dan berikan 1 wanita bubar sampai 10 gitu ya. Ya bukan apa-apa, memang seperti itu. Nah, perempuan bukan berarti sudutkan wanita. Ternyata wanita waktu di zaman penjajahan itu menjadi alat untuk menghancurkan musuh. Gunawan Amerika takluk Vietnam, wanita dia ada peran wanita di sana. Seperti itu. Jadi sebetulnya wanita itu kuat. Kelemahannya itu adalah kekuatannya. Ulah macam-macam perempuannya. Jangan sampai air matanya membasahi pipinya karena mahal. Saya kali ngeleweh 250 ribuan gitu. Iya kan? Jadi nges menang ngawadakan, menang pakai sedong, nges menang pakai kalau hidung gini gitu deh. Kan gitu. Terus leweh enggak ada tenderanya. Ibadah gitu. Tema malam hari ini itu rekaman aku. Ini sebuah pertanyaan yang simpel tapi maknanya dalam. Pernah ada orang bertanya, rekamannya sih orang teh? Hirup teh. Surat Al-Baqarah ayat 28 ada yang pegang Al-Quran. Coba dibuka Al-Qurannya di Android juga, daripada pakai ngedownload arisan 1000 kayaknya. Saya mau ayo aplikasinya arisan 1000. Menang-menang gitu. Ini pakai download itu aplikasi Al-Quran. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 28. Kaifa takfuruna billahi. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Ya. Terus wa kuntum amwatan fa ahyakum. Sedangkan kalian sebelumnya tidak ada, wa ahyakum. Kemudian Allah dihidupkan. Summa kemudian kami kemudian dimatikan. Setelah dihidupkan dimatikan. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Terus summa ilaihi, dan hanya kepada pula engkau dikembalikan. Jadi rekaman orang. Rekaman kita teh. Kalau kita balik dirinya. Karena sebelumnya kita tidak ada alam ruh, alam rahim. Kemudian Allah dihidupkan, alam dunia dimatikan, dari alam kubur dihidupkan lagi, yaumil akhir. Di yaumil akhir hanya ada 2 kemungkinan, celaka dan selamat, surga dan neraka. Dulu Nabi Adam ada di mana? Di surga. Beliau merupakan kakek moyang kita, Nabi Adam. Tadinya di surga. Tak urang teh awal nama orang surga, orang teh kade bisi salah alamat ke pas mula. Karena rekaman urang. Ketika kita tidak tahu arah dan tujuan yang sebenarnya dalam hidup,
dalam hidup gitu. Sok cobian orang ini ke Jakarta tanpa tujuan. Kumaha kira-kira gitu. Mangantun teu parugu mamprang teu puguhnya, tiba baradung teu puguh, anu akhirna cilaka. Jika lamun aya mun ka ngandring anu motor namanya. Tarik itu ka mana tuh? Pas ditanya mulus kenyangan. Kenyangan WC yang mulus maka tarik motor teh kan bisa mamprang teu puguh kan. Dina hidup. Karena tujuan ini akan menjadi patokan. Kuliah orang tujuannya meh naon? Cik. Ada yang tahu tujuan orang masuk ke kampus ini kuliah kenapa? So, katanya waktu TK terus yang SD, setelah SD kelas 6 lulus, naik SMP, anu kan ya banyak opsi pilihan SMP, masuk SMP. Setelah masuk SMP, kemudian masuk lagi ke SMA. Setelah SMA tinggal buat orang masuk kuliah, yang kuliah. Nah tujuan kuliah orang no. Charity. Sama meh karena tujuan hidup, tujuan kuliah kan. Gawe. Lamun ngan sakadar tujuan kuliah gawe itu, teu kudu kuliah. Asli kan? Mau poe we naik tangga kalapa. Pagawean eta ge sarua. Bila-bila jadi ahli. Ngasilkan duit. Sareke sarua pagawean. Gitu. Jadi itu kuliah tujuannya hanya sekedar karena mahasiswa ini sejatinya disiapkan teh lain ke gawe. Jadi 70% mahasiswa ini nantinya diharapkannya adalah sebagai konseptor hukum. Lama enak akhirnya jatuhnya digawe ini punya lulusan SMA. Gitu ya. Nah ini sejatinya mahasiswa itu 70% untuk apa? Konseptor. Pemikir gitu ya, bukan pekerja. Nah ini, jadi tujuan kuliah saja mau orang tanya, gitu ya. Kurang ngikuti tren yang ngumpul dapetnya loba kuliah, enak gengsi, sekelas kuliah udah ngumpul gitu. Dulu bari jeung kalau misalkan ekeng-ekengan kuliah. Tapi itu puguh tujuan kuliah kan akhirnya mau puguh kuliah. Ya. Nah, gampang lah. Masalah skripsi mah gak bisa kayak jadi gitu kan. Karena tujuan kuliahnya gitu. Komoditi urusan hidup dan kehidupan. Ya. Lamun urang teu puguh tujuan hidup orang aya di dunia rek ka mana ya urang teh? Insyaallah di dunia lagi bakal kegituan. Bakal terombang-ambing kumaha cek rame gitu ya, kumaha cek loba. Coba lihat di surat 6:116. Ada yang bawa terus dibacakan ya Qurannya tolong dipangmekakeun. Surat berapa ayat 116? Surat 6 Al-An'am 116 ayat 116. Sok sing tarik vokal. Mengaku istri. Ini penghuni barunya. Sudah penghuni baru. Alhamdulillah. Palingan wajahnya wajah baru. Wajah asli. Ada udah ketemu? Sok aoskeun. Hartosna we lah. Nya hartosna we sok. Mohon artinya bahasa Indonesiana tuh gitu. Terjemahan ada? Oh. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kak,
Kalau kita tidak punya tujuan anu panceg dina galur moal ingkah sanajan awak lebur gitu ya. Insya Allah ukur rame ukur usum kieu rame usum kieu bring milu ka dieu. Rame usum kieu bring ka dieu. Jadi berkat berita akhirnya bring ka ditu bring ka dieu akhirnya. Teu puguh tujuan teh seperti buih di lautan kumaha ombak nu mawa. Ini ngahariwangkeun karena ini ternyata menjadi salah satu hadis Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu. Rasul bersabda bahwa Islam nanti di akhir zaman banyak loba gitu kan, tapi lemah. Cek sahabat naon mata lemahna, mereka banyak tapi teu boga pengaruh sedikit pun. Loba oge teu jadi nanaon gitu. Sehingga mereka itu diibaratkan seperti buih di lautan. Kalau tinggal buih teh busa budak, gitu kan, ke ombak. Seperti buih di lautan yang ada. Jadi terpuguh arah teh. Banyak tapi berkualitas. Loba tapi berkualitas. Nah iya, nu dihariwangkeun ku Rasulullah ketika 1400 tahun yang lalu. Ketika saya di lembur jadi kampung, da orang kampung teh pangmacakeun cenah surat puluh surat puluh bisa kalau ketika dititah pangmacakeun surat Al-Ikhlas mah nu ngapil keheula cek urang teh kakara diajar ngajina ge ulah akan ditah kana surat urang punya bahwa temen kitu kudu deui kamu kitu urang bisa naon maksudna naon bedana cik aya bedana teu eta teh kene dititah teh tapi naon anu menyebabkan orang ini aya dititah maca kulhu mah bisa dititah maca Al-Ikhlas mah teu bisa. Berarti orang ini apa ngaran apa banget gitu nya. Ya, apa ngaran apa banget. Tas Rasulullah menggambarkan umat Islam nanti di akhir zaman itu jauh beda juga gitu. Ya insya Allah sarana KTP-na Islamnya. Berarti KTP-na itu masuk surga teh. Ini jangan sampai kita status keislaman kita ini hanya sebatas di KTP saja. Apalagi ada waktu kamari-kamari maramenya status agama di KTP akan dihapus begitu jelas orang. Namun ada leung kene status agama di KTP masih aya. Atau KTP-na artinya Islam. Gitu. Karena jangan sampai seperti tadi dititah maca kulhu mah bisa, tapi disebut titah maca Al-Ikhlas mah teu bisa. Apa ngaran teu apal beungeut. Urang aku sebagai muslim Islam, tapi ketika ditanya kumaha cik tujuan hidup seorang muslim teh teu nyaho. Ya, ini kan hariwang kondisi seperti kira sehingga penetrasi budaya barat khususnya ke Indonesia pereh bunten seperti budaya ayeuna geus mulai rame hijabers ya hijabers enak geus mulai bahkan aya tutorial cara pakai hijab wah gitu dibungkut ke kami terus video gitu wah kieu leumpang kaget bakat kuburat sabelah kan ieu ngajrenong anu sagedeuna nahaon eta cik menurut perintah Allah atau cek tren ayeuna manehna cek main nama Islam gitu tapi Allah di Al-Qur'an teu juga gitu baju jilbab, baju kurung, himar, udah cukup. Himar itu adalah kerudung yang menutup sampai perut di bawah dada. Dari tangsugan kalau setelah itu dipurintil-purintil lagu lengah, kemudian jangan lupa nanti di sininya pakai bambu dengan haon, gitu ya. Tuh, gitu. Coba sampai tinggal di Al-Ahzab 59, surat 33 ayat 59 dan juga surat An-Nur ayat 31. Simpel Allah, ya. Tak pernah menyulitkan umatnya. Kan kurang lah, sok riwahnya. Dan riwah itu care dengan cara yang salah. Peduli dengan cara yang salah, akhirnya riwah. Kalau sampai tingkat itu orang banyak. Itu salah satu contoh bahwa
apa ngaran apa pun. Anu ajarna hayang disebut muslimah tapi caranya salah lain. Seperti pernah aya di haritanya waktu olimpiade perempuan juara renang terus sujud syukur. Kebayang tuh. Nah itu kan biar tahu benar caranya salah. Jadi salah. Juara atlet renang perempuan karena juara itu akhirnya sujud syukur gitu ya. Ulah dibayangkan. Bisi terfokus ngajira gitu. Nah ini apal ngaran tak apa anu akhirnya karena tujuan oke teh jelas terpuguh buram di Jakarta orang ingin ke Jakarta tapi terpuguh tujuan akhirnya di sana luntang lantung terpuguh. Kayak jangan sampai. Maka di Al-Baqarah ayat 207 Allah berfirman wa minan nasi mayasri nafsahu tigo amardatillah walaupun rofun ditibad. Di antara manusia ada yang rela mengorbankan dirinya semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Tujuan hidup seorang muslim di dunia itu hanya satu, mardatillah, mendapatkan ridho Allah. Karena tadi di surat Al-Baqarah 28 digambarkan bahwa ilaihi turja'un, kita bakal kembali kepada Allah. Artinya yang kembali kepada Allah itu adalah manusia-manusia yang mendapatkan ridho Allah. Cuman orang tadi apa ngaran apa bener. Anu kumaha disebut ridho Allah teh? Ada yang tahu ridho Allah seperti apa? Atau atuh kieu we? Anu disebut ridho naon? Karena bagaimana? Karena bagaimana kita ya naon? Tapi orang lagi di akhir era kan? Seperti itu kan ketika disodorkan laptop mau tapi salah makanya kalau dibalikkan akhirnya mau burung-burung gitu kan mana di baju kucai kan karena tidak tahu dan tidak mengenal orang hayang menang ridho Allah disebut ridho nabi artinya bagaimana menang ridho Allah secara bahasa ridho itu artinya adalah suka sama suka lain boboknya maksudnya deal or no deal gitu. Bangun dagang makanya nampi atasan jangan barangnya artinya si penjual nggak setuju karena harga no diberikan si pembeli pun setuju tan dimaksud ridho gitu. Allah nggak suka kan pegawai orang oke suka diatur Allah. Wa minan nasi hanya di antara manusia, tidak semua manusia hidupnya untuk mencari ridho Allah, tinggalin. Hanya di antara, ilah itu pun hanya sedikit. Hanya sebagian kecil manusia yang hidup di dunianya itu tujuannya untuk mencari ridho Allah. Dan ridho Allah ini bukan perkara yang mudah untuk didapatkan. Karena konsekuensi untuk mendapatkan ridho Allah syaratnya adalah mengorbankan diri. Wa minan nasi mayasri nafsahu tigo. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Yang akan mendapatkan ridho Allah itu yang mampu mengorbankan diri. Oh, diri itu nah bobogohan. Pacaran. Dan bobogohan itu sebetulnya adalah kemarahan bopo terhadap anaknya. Dasarnya bobogohan gitu ya maksudnya. Tapi ada jadi lain gitu ya dia teh. Nah itu salah satu contohnya. Kalau tadi orang yang mendapatkan ridho Allah mampu tidak kita mengorbankan pacar syariah kita. Itu malkeun. Kalau mau mendapatkan ridho Allah itu konsekuensinya. Surat At-Taubah ayat 24 dan jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, keluargamu, hartamu, usahamu, dan rumahmu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Diputus ke nikmat mata
diputuskan nikmat mata saja yang tadinya kita bisa melihat dari minimal bisa melihat minimal namanya maksimal atau minimal tuh bisa ngicip sabulah. Ayah tuh teman saya itu aslinya itu nggak tahu kena angin apa gitu ya, kena saraf, akhirnya sabulah tuh bisa ngicip. Udah itu tuh. Ripuh ternyata. Dia bentak khawatir. Itu dicabut nikmat ngicip ya, berkedip. Pernah tuh orang ngatur kedipan mata. Jadi kedipan mata ada dua ya. Aya kedipan mata af'al, aya kedipan mata amal. Namun kedipan mata af'al mah itu ya orang ngicip biasa kieu. Tapi lamun geus jadi amal mah itu diniatan. Aya we dikecepan. Nah, itu maksudnya. Ya, anu berdasarkan amal itu bakal jadi hitungan. Tapi lamun af'al mah Allah seperti itu menggambarkan, dan jika yang kedelapan makhluk ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Minimal sabulan tuh bisa ngicip, walau diputuskan urat sarafna. Lamun diputuskan KB manyang ngagerengan teh. Anu setruk apa? Sabriji urat saraf anu diputuskan aku Allah. 12. Hiji. 12. Penting ya. Tapi kumaha tuh? Ya, terfungsi sabulan tubuhna. Cek otak teh cengkat siang saya itu bisa kieu. Karena ada yang diputuskan salah satu urat sarafnya. Coba lamun keur kitu lah. Diputuskan sampai urat saraf urang ku Allah. Itu mah. Sedangkan tadi tujuan hidup teh urang hayang menang ridho Allah misalkan. Kecuali ada yang di luar itu gitu nya. Kecuali ada yang di luar itu. Karena ada yang di luar itu mah terjadi masalah erek kukumahaan oke. Mangga mama. Ya, jadi ini maksudnya, dimaksud apa? Mengorbankan diri teh mampu tidak, dan Allah di akhir ayat At-Taubah 24 itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu mengkol, ayat tukang bangunan fasekon, alat ukur anu segitiga untuk mengukur juru. Fasekon disebut teh fasek, mengkol maksudnya. Artinya aya tadi tujuan hayang ka Allah, di tengah aya kabogoh mengkol ka kabogoh heula. Anu akhirna ya geus mengkol moal diberkeun dari terus gitu ya dahar nya pohon tadi daharan teh nya. Bagus sekali. Dahar mandi terus ya eta mana Facebooknya sepi up. Dan tulisannya mau kalau mah di kampung ya ya di nanti besoknya bangun pagi deh, mandi deh, kuliah deh, dahar deh bisi poho tadi terus pulang deh ka rusun, dahar deh di rusun teh, sare deh maot deh nah segitu aja asa teindah gitu nya da masih mege juga gitu ya Bang, itu yang itu jawabannya dari mana? Jawaban dari masa depan. Domba. Jawaban dari mana? Majenang, ya. Oh, Cilacap. Oh, ya. Karangkucung ya, Pak. Merdeka Karangkucung. Awalnya tulisan bus itu. Ya, domba kan gitu hirupna teh, ya. Udang sare eta mah ngaranna diupahan dimanja gitu kan, dibere ku urang dahareuna ngadar jukut dahar terus ulin terus modis ya. Modis teh naon lah gitu nya. Modeling lah itu. Modeling gitu maksudnya teh. Eta B gitu maksudnya beda gitu. Jelas ya. B terus sare deui gitu nya. Paek we. Beda nang mejeng urang. Embe paek. Jadi apa? Bilatungan. Sedangkan orang manusia mati ada balitungan. Perhitungan yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Kita kalau mentepuh tujuan hidup orang ada di dunia, insya Allah. Kayak itu lagi mau apa? Dia linglung akhirnya. Karena kondisi manusia, lamun ku Allah digambarkan dengan Al-Imran mah sedang berjalan di tepi jurang neraka. Al-Imran 103.
Cok bisi teu percaya bisi pajarkeun ceuk saya gitu nya. Al Imran 103. Wa tasimu bihablillah. Dan ingatlah ketika kamu jahiliyah berjalan di tepi jurang neraka. Dina gawir pinarakaan, tahu kan? Gawir tahu gawir? Jurang. Jurang katanya. Gawir kamari jika di galunggung ikut musab teh anu maot teh. Untuk saya ngomong musab teh gitu. Anu maot kamari kan dua anak itu longsor di galunggung. Ikut musab teh maot. Kamu berada di tepi jurang neraka. Dina gawir rangkana teh lempang di dunia teh sedang berjalan di sisi gawir neraka. Insyaallah. Salah salengkah di sore mata kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kullu nafsin anu jadi permasalahan orang teh aya nu tahu jadwal maut urang iraha cuma saya tahu masalah natanya lamun jadwal ujian sekolah mah kuliah dikasih tahu kan ya kan jawabannya tadi kasih tahu teh ku dosen tapi ujian ti Allah jawabannya dikasih tahu ngan tanggal jeung waktuna teu dibere tahu tidak dikasih tahu tah eta nu jadi masalah nanti urang teh nyaho iraha lamun punya Death Note mah Death Note catatan kematian itu film itu apa anime gitu ya Death Note ngareuna ayeuna tersep ka si Apanji cara kematianna ka Shinso ieu na lamun punya tah hanya karena urang teu boga Death Note soalnya jeung Ijroil nage urang teu wawuh malah ngajauhan nya tak percaya teh aya Ijroil ke ngumpulan urang di belakang urang aya Ijroil gitu ya ada Ijroil teh tinggal nungguan piriwit ti Allah dan Ijroil itu malaikat nupang capekna segala poe wah gua jabitan nyawa gitu ya itu hari ini di belakang kita sedang mendodoho menunggu nomor gitu cabut kan untuk diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa seseorang. nomor cabutnya di nomor urut. Iya, jadi maut itu bukan karena anu sakit, bukan karena anu sehat, bukan karena anu tua, bukan karena anu muda. Maut, ya, itu masalah nak. Kullu nafsin dha'iqah, semua orang akan merasakan kematian dari itu maut. Kalau orang tadi lempang di tepi jurang neraka, kemudian salah pincakeun karena langkah orang tadi adalah bertentangan dan tidak mampu untuk mengalahkan keinginan diri, ya siap-siap ya. Bahkan malaikat pencabut nyawa yang kematiannya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, kesalilah hidupna itu dipegang rambutnya, kepalanya terus dijejak 3 kita. Nyabut nyawa nanti saking keheulan gitu nya diajabnya seperti itu. Maka kalau orang tafakur sekali kalimat tinggalkan untuk sakaratul maut ya. Nanti setelah ini main ke rumah sakit papayan tiap ruangan bisa sakaratul maut. So perhatikan ke orang macam-macam ekspresi orang yang sedang sakaratul maut. Saya pernah punya babaturannya di orang gitu, orang Cisayong kene. Itu tukang ojek gitu. Sapopoe nate di pangkalan teh judi gitu. Hiji bangsa keur judi stroke. Da emang kudu kitu we jalanannya. Stroke wes sabola ikut ieu pecah pembuluh darah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit hanya 3 hari. Terus sakaran pikiran deungna. Ini ngagambarkeun bagaimana kehidupan dia sebelum sakaran. Kan sok judi gitu kan, kiu-kiu tak, itu aneh yang mau poin. Ini saya tenginjem mata, tenginjem telinga, saya menyaksikan sendiri. Oh gini jika Allah ngagambarkeun, merek contoh ke orang, namun orang hidup sesuai dengan ketentuan dan keinginan Allah, ya seperti itu. Endingan. Sanajan mainnya ngaku Islam KTP nama, ngajak ketika disebut lain Islam akan ngajak dulu ke orang kan. Siapa terbalik aing kiki Islam. Oh, geus kebayang. Gitu ya. Da baheula lagi habis seperti itu. Saya pribadi dulu seperti itu. Mung disebut lain Islam tapi dalam kehidupan tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Diajak dulu ke saya. Maka saya mah lamun Felix Yao makan ateis agnostik gitu ya. Dia mengaku Tuhan,
tapi tidak mau beragama. Lamun Hendy Bonima itu ateis bungkul, lamun saya mah Islam agnostik. Nah, Islam agnostik ngaku Islam, tapi tak salat. Saya mah balad deh. Kalau puasa Islam tamlang we. Teu pernah kagoda ku batur gitu ya. Teu pernah kagoda ku batur, batur puasa teu kagoda saya mah. Kuat gitu ya, keun bae batur ieu. Batur salat tapi taat saya mah gitu ya, teu pahasan gitu ya. Dan saya waktu itu mengamalkan salah satu hadis Rasul. Senyum itu adalah jadi waktu Jumahan saya mah di pos ronda we seserian gitu. Enggak boleh di Jumahan, ayo ke ibadah gitu serius gitu. Amalkan senyum itu ibadah. Kemudian pernah saya waktu itu mendengar ustaz, barang siapa di lembur ajengan lain ustaz namun di umur banyak. Barang siapa yang terjaga wudunya maka dia akan masuk surga. Wudu bungkul saya mah cukup karena itu salat. Saya mah geus kajaga wuduna gitu. Yang telah mendapatkan ridho Allah. Itu jawaban. Kurang aya di dunia rekna semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah. Kita kuliah niatkeun semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Bekerja pun semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Apapun itu artinya kuliah orang murni hasil karya orang, bukan saya. Kerja pun murni hasil karya orang. Lain tambahan saya jangan gitu yang gawe teh. Maaf gitu ya, bukan saya apa gitu ya, tapi ini fakta dan realita di lapangan. Yang jadi guru can beak sawah 1 hektar. Terjadi ya gitu ya, itu salah satu contoh kasus. Yang jadi punya sesuatu anu ada jabatan bergengsi atau enggak, can beak sawah 1 hektar, can beak imah, can beak mobil, can beak moal. Ini sudah keluar dari kaidah Islam, padahal KTP orang Islam. Rek kemana orang? Ini kalau tidak terbangun pemahaman tentang Islam dan keislaman di generasi muda kita, maka ulah kaget. Lamun hari ini yang paling mudah terprovokasi itu adalah masyarakat yang ada di Indonesia, yang notabene-nya adalah mayoritas Islam. Kenapa bisa mudah terprovokasi? Padahal cek Allah, lamun ente menang kabar ti orang fasik, patabayanu tabayun. Tapi kan provokasi itu kan dihantam kan gitu, diberikan kabar berita anu can puguh, kurang kognitif gitu ya, menerima tanpa mau berpikir kritis ya. Nah, akhirnya seperti itu, mudah diprovokasi, mudah mendeteksi nama. Sejauh mana dia dekat dengan Al-Quran. Dalam menulis dekat dengan Al-Quran mah aya berita tabayun heula. Tabayun naon tuh lamun bahasa ieu nama klarifikasi heula. Bener teh ieu berita. Moal mudah terprovokasi. Nah, inilah kondisi bangsa kita hari ini. Generasi mudanya penetrasi budaya geus jelas gitu ya. Tadi sampaikan ke budaya jilbab pun akhirnya dirubah oleh musuh Allah. Oh, akhirnya yang di Indonesia teh geus mulai raresepeun pakai jilbab. Kumaha ye carana supaya di jilbabna teu meneran. Akhirnya jilbabna mah teu dirubah, tapi gayana nu dirubah. Itu salah satu contohna. Ini cara-cara musuh Allah keur ngahancurkeun bangsa orang. Karena mereka tahu mayoritas di Indonesia ini adalah Islam. Jadi nu bakal dihancurkeun teh Islamna heula sampai negarana. Mun Islam masih kuat, anu ngamerdekakeun Indonesia umat Islam lobana. Ya. Yang lain mah maaf bukan berarti kumaha penggembira gitu, cuman bukan berarti kita menafikan atas perjuangannya, cuman didominasi oleh umat Islam. Dan sebagai benteng pertahanan terakhir Islam. Jadi kalau misalkan generasi mudanya saja jauh dari kaidah-kaidah Islam, bagaimana kita mau mempertahankan negara ini? Ya. Orang kumaha warisan dari para ulama dahulu yang sudah mewariskan negara, ada pengaturan yang ada, kemudian eksploitasi hasil bumi kan, sumber daya alam, bagaimana Freeport ayeuna menghasil emas terbesar nomor 2 itu Kubatur Kalkan. Nah, kemudian yang baru-baru sekarang di gunung yang di Garut Gunung Derajat tuh kan potensi gasnya besar tuh. Jadi dicaplok deh ku asing. Urang Garutna negara curug, angarnya macul.
Nah ini, kalau tidak tumbuh kesadaran itu sejak hari ini, kita terlalu bangga dengan para pahlawan yang berjuang itu mengesangkan sebagian orang karya apa hari ini yang akan kita buat sebagai umat muslim, sebagai warga negara. Karya naon kalau naik ibu. Jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang justru melalaikan orang. Kalau mah urusan melalaikan mah tinggalkan. Tadi meyakinkan waktu, meyakinkan pikiran, meyakinkan tenaga, meyakinkan duit ya, tinggalkan lain keuntungan asli. Nggak mampu kawin, nggak mampu mah. Itu solusi terbaik, solusi bagi orang yang jatuh obat yang paling mujarab bagi dua manusia yang saling jatuh cinta adalah menikah. Dan Allah menciptakan manusia itu berpasangan. Yang belum punya pasangan berarti bukan manusia. Allah menciptakan lagi berpasang-pasangan gitu ya. Berarti yang belum punya pasangan itu belum jadi manusia. Semuanya saya kayaknya. Oh gitu. Gitu ya. Nah itu mungkin untuk sebagai perkenalan kita di pertemuan pertama, karena ini didominasi oleh yang baru ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa konsisten setiap minggunya. Nanti insya Allah apa yang saya sampaikan ini benarnya dari Allah. Kesimpulannya adalah bahwa kita tadinya tidak ada, kemudian Allah hidupkan, Allah matikan, akan melewati alam barzakh kita ya, yang tidak tahu tanggalnya berapa, daftarnya di urutan berapa, kita tidak tahu, tapi itu adalah sesuatu hal yang pasti bakal teralami oleh semua kita yang ada di sini. Dan nanti akan dihidupkan kembali. Jadi dalam ayat disebutkan ya Allah tuh you only one life one. Kamu itu hanya hidup sekali. Itu adalah orang-orang ateis kan ngomong gitu teh. Kamu hanya hidup sekali itu, kayak pada dasar kamu itu hanya hidup sekali. Tolong sok nikmati. Itu orang ateis ngomong gitu. Karena orang ateis tidak mempercayai akan hari akhir. Bagi sebagai muslim, ini adalah kehidupan yang pertama. Karena akan ada kehidupan yang kedua nanti di yaumil akhir. Masalah kenikmatan mah oke di kehidupan kedua. Cuman masalahnya mau tidak kita menjemput kehidupan yang kedua. Jannah itu bagaimana kita tidak mungkin mendapatkan jannah di yaumil akhir kalau kita tidak bisa menciptakan jannah di dunia. Jadi dari tidak ada, mati, Allah hidupkan, Allah matikan, dan Allah hidupkan kembali. Dan semua kita akan mati. Dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Dan tujuan hidup satu-satunya di dunia ini hanyalah mardotillah, ridho Allah. Dengan konsekuensi mampu mengorbankan diri. Artinya mampu mengorbankan hawa nafsunya. Mampu mengorbankan kecintaannya, kecenderungannya terhadap makhluk. Sehingga kecintaan dan kecenderungannya terhadap makhluk tidak melebihi kecintaan dan kecenderungannya kepada Allah dan Rasul. Itu sebagai langkah awal perkenalan kita. Sehingga kita yang ada di sini pun insya Allah sama-sama hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan ikhlas, ridho, ya, tanpa ada yang mengingat giringan, jadi Islam teh. Kemudian membuahan kalau baru ke Islam, nah dia mesti gitu nya, akhirnya gitu nya. Kalau baru ke Islam, tidak seperti itu. Tapi justru Allah menjaga, apalagi untuk para ukhti ini ya. Insya Allah ini para calon-calon mujahidah di masa depan yang akan melahirkan generasi-generasi yang lebih berkualitas dibandingkan generasi kita hari ini. Tentunya harus lebih bisa menjaga kehormatan diri. Karena ukhti sekalian ini dimuliakan oleh Allah. Bukti sekalian ini sangat dimuliakan oleh Allah. Karena oleh karena itu jagalah kemuliaan ini dan jagalah kesucian ini, jangan sampai dinodai. Itu saja mungkin untuk perkenalan pertemuan di kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan terutama masih bisa bertemu lagi di depan. Mudah-mudahan kita masih ada umur. Dan semoga apa yang kita usahakan mata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah, tidak ada yang lainnya.
Mungkin ada pernyataan, ada pertanyaan, silakan. Itu yang kemarin ordik ya? Ada pernyataan, ada pertanyaan. Sangat. Atau lebih pada ditarakan? Dia, Adian. Oh, Apa kali dia? oh, enggak. Tepangkan nama Abi Restu. Restu. Ya. Badai naros tadi kan dijelaskan manusia akan mati dalam keadaan manusia tersebut dalam kebiasaannya. Tadi ayat Nah, iya. Aus. Itu bukan ayat di Al-Quran, tidak disebutkan. Cuman di dalam hadis banyak. Silakan dicek hadis-hadis riwayat Bukhari. Kondisi manusia yang matinya seperti apa. Kalau di ayat itu hanya gamblang globalnya saja. Hanya nafsin begitu maut dah gitu. Kalau di hadis banyak. Karena lamun misalkan para syuhada, nah ini baru banyak anu mau teh senyumnya gitu ya. Karena orang mukmin itu merindukan kematian, bukan takut terhadap kematian, beda nate. Sehingga malaikat datang lagi dengan tersenyum gitu. Rasul pernah bersabda seperti itu. Jadi lamun orang ningali di beberapa foto-foto anu seperti pejuang-pejuang di Palestina itu rata-rata berseri. Sedangkan tadi anu ku abi dibahas itu merupakan pengalaman anu teu nginjem panon teu nginjem teuing. Babaturan sorangan tukang judi tadi nah gitu nya. Kemudian stroke berjudi stroke dikersakeun teh. Pembuluh darahnya pecah, kemudian masuk rumah sakit. Hanya sekitar 3-4 hari di rumah sakit. Tah kesakarat teh tangan teh gitu. Tangan teh gitu. Duga kumaha eta mah lamun cek urang mah disebutna sasar nya gitu. Sasar gitu. Cek urang mah gitu. Sasar disebut. Padahal eta teh meureun gitu nya. Walau alam eta mah sebagai contoh saja. Allah memberikan contoh kepada kita tadi gitu. Dan kalau di ayat lain banyak anu menyebutkan bahwa malaikat didudut gitu ya, nyambut nyawana ke orang-orang kafir, kemudian itu banyak di ayat, di surat. Cuman kalau yang tadi sesuai dengan kondisinya itu di hadis, di riwayat Bukhari, bukan seperti itu. Bagaimana dengan kondisi manusia itu tergantung dari amal ujungnya. Itu dalam hadis riwayat Bukhari ada, di riwayat Ahmad pun ada, disebutkan ketika ayah sahabat Rasul perang gitu kan. Cek sahabat lain teh, ya Rasul tinggal itu si fulan pasti di surgaeun. Kemudian cek Rasul dijawab ulah waka menten orang gitu ya. Kita belum tahu bagaimana akhirnya orang tersebut. Ternyata matinya bunuh diri. Si anu tadi mau nangan milu jihad tapi ternyata matinya mah bunuh diri itu tinggal. Maka amal seseorang itu tergantung dari ujung bagaimana nanti akhirnya seperti kumaha perhitungan nanti. Aya deui hiji deui kisah. Can wudu acan ieu mah. Kan aya baheula mah perang teh. Pimpinan yang hareup gitu nya. Lamun Nabi Umar bin Khattab itu kan aya yang hareup gitu. Setelah itu mereka diskusi gitu ya. Ternyata mereka teh nerima karena penjelasan dari kaum muslimin. Bersyahadatlah di sana masuk Islam. Anu lainna baladna nu balad orang-orang kafir ningali saya tahu bisa disebut pengkhianat dipanah mati. Cek Rasul mah dia matinya mati sana. Can wudu aja. Gitu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas jawabannya sehingga nanti kita bisa diskusi lagi dengan kita nyata. Mana saya ternyata banyak videonya. Tinggal kan ngabahas anu Al-Qur'an. Pami Al-Qur'an teh kedah gaduh abdas lah. Pami
Nah, HP. Kedah tadi HP. Kita bagus. Daya terjemahan ya, Pak. Ya, aya enak ya. Kantos among ka percetakan. Percetakan buku Quran. Baru gitu. Pada mana? Gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Urang teh di doktrin teh itu di dia tinggal Yasin ayat 7, 8, 9. Manusia itu diikat tangannya tertengadah gitu. Dina Yasin ayat 7, ayat 8. Kemudian matanya ditutup. Kan ini yang menunjukkan Yasinan ya. Matanya ditutup. Setelah itu di samping kiri, kanan, depan, belakang disekat. Eta teh ayat teh nya lamun ku urang teu nyaho jeung artina nya hanya sebatas bacaan tiap malam Jumat tanpa bisa dikerjakan. Maksudnya doktrin paham anu dongeng-dongeng Israeliat teh ayeuna geus ngadarah daging di urang. Sehingga digambarkan ku Allah manusia itu tangannya diikat di tengah dahana dieu, panonnya ditutupan, maksudnya apa? Ditutup mata ini, dibutakan dari yang hak. Ya, kemudian di dinding disekatkan ku dinding depan belakang. Kalau tinggal ayat lagi si pajarkeun bohong. Ayat 7, ayat 8. Sekatan. Sehingga erek asup wahyu teh ka urang nya teuas loba kahalangan. Loba ku kahalangan ku hal-hal teknis. Bukan hal-hal nu prinsip. Contoh, masjid ieu saya biasa misalkan lamun subuh tara kunut. Heug teh di dieu mah asa kunut aya. Jadi gua eta teh dipermasalahkeun. Ku gara-gara kunut. Aya nu tara salat dimasalahkeun teu? Boro-boro. Ya. Mungkin ka umur abi di Cisayong kan di RT abi mah 11 rakaat tarawih teh. Ya. Di RT 2, di RT hiji mah 20 rakaat. Ku gara-gara beda salah sakampung ka 5 RT abi hungkul 11 teh. Kan kalau wong poe isukna da 11 rakaat ya. Padahal nu bedana 11 jeung 11. Da anggapna kitu nama tarawih, kitu nama tarawih. Tarawih. Ya. Bener teu? Tah urang teh akhirnya tadi provokasinya banyak provokator-provokator anu ngabentur-benturkeun urang. Anu akhirna hal prinsip terlupakan dan kita loba diadu dina hal teknis. Ngampekeun ka ek maca Quran ge di halaman. Kita dimudahkan dengan teknologi. Oke, kalau untuk yang Arab ya memang kita harus misalkan berwudu. Ini mah kemudahan teknologi supaya orang leuwih daek maca Quran daripada maca nu teu paruh. Ya. Daripada pakai Bigo gitu. Apa tidak aya iklanna di dieu Korea gitu nya. Bigo live ting kudu kumaha eta cara supaya teu muncul iklanna. Seperti itu. Daripada pakai Bigo, pakai Quran, baca Qurannya. Nah, seperti itu. Kita sudah terlalu banyak dibentur-benturkan dengan hal-hal teknis tadi. Maka cek Allah ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal mudassir kum fa'anir sok kuda. Ulah di urang seneng kangeunaan teh loba teuing disimutan kan gitu ya. Disimutan ku hal-hal anu tadi. Kum fa'anir bangun berilah peringatan supaya ieu risalah teh teu eureun nepikeun ka urang. Tapi aya generasi selanjutnya. Salah satu ciri akhir zaman teh kan semua aya di adan kan gitu ya. Nah ini, ada di Iran baik, di Iran itu kan adanya sepeda, karena Syiah. Kita jangan terjebak terhadap hal-hal yang teknis. Karena apapun itu pasti punya landasan. Anu kunut boga landasan, nu teu kunut boga landasan, anu utek-utekan atahiyat boga landasan, anu gaceng we ge sarua boga landasan. Gitu nya utek-utekan itu pun sama punya landasan. Dan jadi ya, kita jangan sampai terjebak oleh hal-hal yang sehingga melupakan hal yang prinsip. Kenapa kita sekarang jadi loba faksi? Loba golongan gitu ya. Lain golongan yang layangan gitu ya tadi.
banyak golongan di dalam Islam. Karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan teknis tadi. Beda teknis yang dia diadu, beda teknis yang dia diadu. Terus terlalu mudah kita menjustifikasi terhadap yang lain. Oh, saya tuh ada pakai toa bid'ah. Saya kan gitu ya. Ada pakai toa bid'ah, baru aja mainan pakai jam tangan Rasul ke sarua atau pakai jam bakal berarti. Nah ini hal-hal itu yang harus kita pahami. Jadi kalau berbicara Quran, memang Quran itu suci gitu ya. Cuman yang lebih intinya di sini kan supaya terjemahan. Ya, lebih memudahkan kalau misalkan ayat di Al-Quran ayat tulisan halal itu halal Logo. bukan logo halal. Ayat kan halalan itu kan bahasa Quran. Itu di bungkus-bungkus budak nanti punya dahareun ayat halal. Itu digoreng-goreng di tanah. Homo. Ya. Ini kan seperti itu maksudnya ya. Apalagi yang kalau sekarang kan dinas soal-soal misalkan ujian tuh kayak pelajaran PAI misalkan akhirnya di mana yang sana bala akhirnya yang sana kan seperti itu lebih ini lagi. Maka kita harus lebih apik lah dengan beberapa banyak itu paling tanya jangan terjebak oleh hal teknis. Saya dari Rasulullah yang ingin saya tanyakan, kebanyakan kan di malam Jumat itu baca surat Yasin ya kan. Ada sebagian yang berpendapat kalau malam Jumat itu lebih baiknya baca surat Al-Kahfi. Apakah ada dalam Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut? Itu bukan Quran, itu hadis. Kalau hadisnya ada searching ulah di Google. Ada hadis riwayat tentang Al-Kahfi. Ya, seperti itu. Jadi memang kalau hadis yang mengatakan malam Jumat Yasinan saya belum mendapatkannya. Yang mudah-mudahan ayah di dia nulis kantos kasih tahu abi gitu ya. Tapi kalau yang menyatakan malam Jumat membaca surat Al-Kahfi itu saya pernah. Itu ada. Dia malam Jumat bilang Al-Kahfi dan bukan hanya untuk dibaca, tapi dibaca unggul, diartikan, kemudian pahami. Karena lamun abi mah nyebut surat Al-Kahfi teh surat lamun cek bahasa abi mah surat Al-Kahfi lain ek maksud yang fikih anyarnya. Nyebutkan surat Al-Kahfi itu adalah jurus kanggo nyumput buni dinu caang. Atas teu maksudna. Nyumput buni dinu caang atas teu maksudna. Di tengah keramaian aku masih merasa sendiri gitu. Nah, maksudnya sengaja dinu caang di tempat merak, tapi orang tidak ada yang tahu gitu, tentang bagaimana diri orang tertutup. Itu Al-Kahfi kan ngagambarkan gitu. Pemuda masuk ke dalam guha, di guha itu bisa melihat matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Guha nu kumaha cik nu bisa nempo matahari. Itu kan itu teh kajian itu teh. Ente hanya sekedar kuri baca buku. Itu di Al-Kahfi. Ya, itu pertanyaannya. Tadi dulu Yasin kapan aya? Hilafan aya. Terus kan ya tangannya terikat, tertengadah, kira mau digambarkan mah, matanya ditutup, kemudian di sisi-sisinya ada dinding. Itulah kondisi manusia hari ini. Ya. Artinya tugas kita adalah ngadobrak dindingna, dibuka matana, lepaskan rantainya. Jadi memerdeka jelema teh geuninnya. Gitu. Dibutakan dari yang hak dengan dongeng-dongeng Israel. Iya. Ditutup Pak supaya ke kade anu hak versi kamane. Maksudnya itu gambaran orang yang tutup mata hatinya. Nah, eta aya deui sok. Jadi deui lah. Enggak. Gering suara gitu. Ada lagi yang maka di istri paling itu bila ada pertanyaan atau nabi bila bayar ditanyaan babi nah kadinya deui bayar pertanyaan dulu ditangker orang tua langsung itu
Kalau memang dirasa sudah tidak ada, ya alhamdulillah. Dan ini pertanyaan yang sangat pengertian, artinya tidak perlu memerlukan jawaban gitu ya. Insyaallah penginten, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benarnya mutlak dari Allah. Adapun kesalahan-kesalahan kata, penyampaian, bahasa itu mutlak dari kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan dada sehingga bisa menerima hak, dan sehingga kita dibukakan hati, sehingga kita mampu diberikan hidayah itu taufik. Perbedaan antara hidayah dan taufik itu kentara. Kalau hidayah setiap manusia mendapatkan hidayah, tapi kalau taufik tidak semua manusia mendapatkan taufik. Taufik hidayah. Bukan taufik hidayah itu maksudnya taufik di sini adalah kemampuan untuk melaksanakan hidayah tersebut. Itu maksudnya taufik. Tidak semua orang bisa mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hidayah tersebut. Dan semoga kita di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.